Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. First of all, we would like to thank the lecturer, Mr. Widodo, Stanford on his time. We from Group 2 would like to present about partnership and resources. The member of Group 2 are, let me introduce myself. My name is Sahdan Anwar Rustion, and my friend Rahma Yulia, Siti Nurjana, and Wulan Suri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rahma Yulia, absent number 2. Material, I will be explain about partnership goals and benefits. First, share expertise, yaitu kerjasama memungkinkan kombinasi keahlian dan pengetahuan unik dari setiap mitra. Nah, menciptakan sinergi yang meningkatkan kemampuan secara keseluruhan. Dengan saling berbagi pengetahuan, mitra dapat menangani tantangan lebih efektif, berinovasi bersama, dan akhirnya mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sama secara individual. Kemudian yang kedua yaitu access to new markets. Nah, kemitraan memberikan peluang bagi bisnis untuk memasuki pasar baru dengan memanfaatkan jaringan dan basis pelanggan yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Nah, ini dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar dan sumber pendapatan baru. Nah, dengan memanfaatkan kehadiran pasar mitra, perusahaan dapat mengurangi hambatan masuk dan berhasil menjelajahi wilayah yang belum terjamah sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu resharing. Nah, upaya kolaboratif dalam kemitraan membagi dan mengurangi resiko di antara pihak terlibat, baik itu resiko keuangan, operasional, strategis. Berbagi beban dengan mitra dapat memberikan perlindungan. Kemudian mekanisme pembagian resiko ini meningkatkan ketahanan, memungkinkan mitra untuk bersama-sama mengatasi ketidakpastian dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah dengan lebih efektif. Oke, next yaitu types of partnership. One, strategic partnership. Nah, kemitraan strategik ini melibatkan kerjasama antara dua entitas atau lebih dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Nah, dalam hal ini, mitra saling berbagi sumber daya, teknologi atau keahlian untuk mencapai tujuan bersama yang dapat meningkatkan posisi strategis masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada supplier. Hubungan dengan pemasok melibatkan kerjasama antara perusahaan dan pemasoknya. Nah, pemasok menyediakan barang atau layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk diproduksi atau operasionalnya. Kemitraan ini penting untuk memastikan pasokan yang stabil, kualitas produk yang baik, dan mungkin juga termasuk negosiasi harga yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga itu adalah joint ventures, yaitu ventures bersama terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bekerja sama untuk membentuk entitas bisnis baru dengan tujuan bersama. Nah, dalam kemitraan ini, risiko dan tanggung jawab dibagi antara mitra, dan mereka berbagi kendali operasional serta hasil dari venture tersebut. Hal ini tentu umumnya dilakukan untuk mengatasi proyek berskala besar atau memasuki pasar baru dengan risiko dan investasi yang dibagi secara bersama. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, my presentation about finding and evaluating potential partner. Number 1, research and networking. Number 2, strategic fit assessment. And number 3, due diligence conduct. And 4, reference checking. Baik, pembahasan saya mengenai materi ini yaitu tentang mencari dan mengevaluasi mitra potensial. Nah, untuk mencari dan mengevaluasi mitra potensial ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu penelitian dan jaringan. Penelitian dan jaringan itu sangat diperlukan untuk mengevaluasi atau mencari sebuah mitra. Karena dengan adanya jaringan ataupun penelitian yang sudah ada itu bisa menjadi referensi kita untuk lebih mencari atau mengevaluasi mitra secara potensial yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada penilaian kesesuaian strategis. Nah, dalam mengevaluasi atau mencari sebuah mitra, kita perlu melihat kesesuaian tentang evaluasi, baik itu dalam database dan teknologi-teknologi lainnya. Selain itu, ada juga perilaku uji tuntas. Nah, ini perilaku uji tuntas ini sama dengan seperti uji quality. Nah, kalau sudah ada uji quality-nya atau
kualitas ujinya, itu akan mempermudah kita untuk percaya bahwa mitra yang akan kita ajak kerjasama itu sangat berkualitas. Selanjutnya ada pemeriksaan referensi. Nah, selain itu ada juga tahap tentang pemeriksaan referensi. Nah, bukan hanya kita untuk mengevaluasi, tetapi kita juga harus melakukan pemeriksaan di setiap sebuah mitra. Untuk apa? Guna untuk supaya mitra yang akan kita jalin kerjasamanya lebih relevan dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sulan Suwirahayu. I will presentation next slide and my material about negotiating and structuring partnership atau negosiasi dan penataan kemitraan. Nah, negosiasi dan penataan kemitraan ada 3 poin. Yang pertama, setting objektif atau mengatur tujuan. This include determining the goals or result to be achieved in a business partnership. Jadi ini mencakup proses penentuan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam kemitraan bisnis. Nah, sebagai contoh, ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan teknologi. Menjalin kemitraan kemudian menetapkan tujuan untuk mengembangkan produk baru yang menggabung teknologi inovatif dengan proses produksi efisien. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, yang kedua ada agreement creation atau pembuatan perjanjian. The process of creating legal documents or agreement that regulate the right and obligation of each party in the partnership. Nah, yang kedua ini adalah proses pembuatan dokumen hukum atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan. Sebagai contoh, nah tadi kedua perusahaan sudah menjalin kemitraan, kemudian sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kedua kemitraan ini juga harus membuat suatu perjanjian ya, itu berupa kontrak kerja, di mana di dalam kontrak kerja tersebut ada perjanjian yang jelas tentang pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan durasi kemitraan. Jadi hal ini perlu dibuat untuk membantu mencegah konflik di masa depan. Yang ketiga ada continuous communication atau komunikasi berkelanjutan. The process of maintaining continuous communication between partner to ensure deep mutual understanding and effective problem solving. Nah, yang ketiga ini adalah proses menjaga komunikasi terus-menerus antara mitra untuk memastikan pemahaman yang saling mendalam dan penyelesaian masalah yang efektif. Nah, dalam suatu kemitraan perlu yang namanya komunikasi berkelanjutan agar kedua belah pihak itu bisa terus mengetahui upgrade atau perkembangan proyek secara teratur. Nah, agar supaya komunikasi berkelanjutan ini terus bisa terjalankan, suatu perusahaan mungkin harus membuat satu jadwal rutin untuk pertemuan secara langsung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introducing myself, I am Sitranjana. So, in this video, I will be a presentation about what are the risks and challenges in partnership. So, in this slide, I have 3 points. For the first, about conflict resolution. Conflict resolution is a capability or process in which 2 or more parties reach an agreement on a dispute or different possibility. Nah, jadi konflik resolusi ini adalah suatu kemampuan atau sebuah proses di mana dua belah pihak atau lebih mencapai sebuah kesepakatan atas perselisihan secara damai. Nah, kadangkala orang yang menyelesaikan konflik ini adalah mediator atau pihak netral. Namun, salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan juga bisa mengambil perspektif yang berbeda untuk mendapatkan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Poin yang kedua ada imbalance contribution atau kontribusi yang tidak seimbang. Nah, kontribusi yang seperti ini dapat melibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi, dukungan, atau kontribusi dari berbagai pihak dalam suatu proyek atau inisiatif. Nah, kita ambil contoh, jika dalam sebuah tim proyek, sebagian besar anggota tim memberikan kontribusi yang signifikan, sementara beberapa anggota yang lainnya hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberi kontribusi sama sekali. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sebuah partisipasi.
Nah, untuk poin yang terakhir ada changing priorities atau perubahan prioritas. Nah, hal ini merujuk pada perubahan dalam tingkat urgensi atau kepentingan dari satu hal ke tugas yang lain. Dalam konteks bisnis atau proyek, perubahan prioritas dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan dalam keadaan pasar, persyaratan pelanggan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan manajemen. Nah, misalnya dalam sebuah perusahaan teknologi mungkin mengubah prioritas dari peluncuran satu produk ke produk lainnya karena berdasarkan perubahan tren pasar atau umpan balik pelanggan yang baru muncul. Okay, everyone. Okay, that's all the presentation from group 2. We'll take our leave and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.